Om Swastiastu. Selamat siang, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang materi yang telah kami buat. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Pertama dari saya sendiri yaitu Ida Ayu Sintia Tribrahmi Dewi dengan NIM 1905511003 dan dua rekan saya. Yang pertama adalah Kadek Sainanda Ananta Wijayanti dengan NIM 1905511011. Yang kedua adalah Putu Anesti Pitamahaswari dengan NIM 1905511013. Dalam materi yang kami buat, kami mempresentasikan tentang yang pertama adalah LSM, yang kedua adalah PERT, yang ketiga adalah RSM. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang LSM, yaitu Linear Schedule Method. LSM adalah metode penjadwalan menggunakan sumbu koordinat, yaitu absis dan ordinat. Absis menunjukkan waktu kerja dan ordinat menunjukkan jumlah unit pekerjaan atau lokasi kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan garis miring menyatakan jenis kegiatan sekaligus menunjukkan kecepatan dari kegiatan tersebut. Kemiringan dari setiap garis alir kegiatan menunjukkan tingkat produktivitas dari kegiatan itu. Semakin tegak garis alir tersebut, maka semakin tinggi tingkat produktivitasnya. Dalam beberapa jenis proyek, sering juga ditemui kegiatan-kegiatan dalam suatu urutan yang tidak diskrit. Kegiatan-kegiatan berjalan menerus secara berurutan selama proyek-proyek bersifat linear, seperti konstruksi, pemeliharaan jalan raya, pemasangan pipa, saluran irigasi, kabel telepon, kabel listrik, terowongan, dan sebagainya. Memiliki karakter linear tersebut. Proyek-proyek tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan secara berurutan dari awal sampai akhir proyek. Demikian juga, proyek-proyek yang mempunyai kegiatan repetitif atau pengulangan, meskipun bersifat diskrit, tetapi dapat dianggap memiliki karakteristik linear. Misalnya, pembangunan unit-unit rumah pada suatu kompleks perumahan, pekerjaan pembuatan lantai-lantai gedung bertingkat banyak, jembatan panjang dengan jumlah pilar yang banyak, dan lain sebagainya. Dalam hal di atas, penerapan metode jaringan kerja akan menemui banyak kesulitan, sehingga kurang disukai oleh para kontraktor, yang akhirnya mereka kembali menggunakan metode tradisional, yaitu dengan perangkat bar chart. Sementara di dalam bar chart, ketergantungan antar kegiatan tidak diperlihatkan. Demikian juga perubahan kecepatan kegiatan-kegiatan pekerjaan tidak mudah terlihat. Metode LSM adalah salah satu teknik penjadwalan yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan penjadwalan dan perencanaan proyek-proyek dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat linear dan repetitif. Bentuk dasar presentasi LSM adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sumbu tegak pada gambar menggambarkan lokasi sepanjang suatu proyek atau juga kuantitas pekerjaan yang diselesaikan untuk pekerjaan-pekerjaan repetitif, sedangkan sumbu mendatar menggambarkan waktu pelaksanaan proyek. Yang kedua adalah kegiatan-kegiatan digambarkan dalam bentuk garis lurus diagonal. Yang ketiga adalah kecepatan kemajuan pekerjaan yang direncanakan diperlihatkan dengan mudah dan lokasi kegiatan yang sedang berlangsung diperlihatkan pada gambar. Dilihat pada gambar adalah garis ini merupakan garis penggalian, garis ini merupakan garis pemasangan, dan garis tebal ini merupakan garis penimbunan. Dan garis A ini merupakan pekerjaan terlambat, garis B merupakan pekerjaan lebih cepat, dan garis C merupakan interupsi, dan garis D merupakan restraint. Pada LSM, kelemahan-kelemahan pada bar chart dan NWP dapat diatasi. Di pihak lain, LSM cukup fleksibel dalam mengakomodasi berbagai situasi yang mungkin ditemui pada bagian-bagian proyek yang bersifat linear dan repetitif. Untuk dapat menggunakan LSM, maka perlu dikenali beberapa elemen dasarnya, yaitu yang pertama adalah parameter sistem sumbu. Pada dasarnya, LSM adalah suatu ukuran kemajuan pekerjaan per fungsi waktu. Lokasi dapat dinyatakan dengan berbagai cara,
Untuk proyek linear, jarak merupakan ukuran yang cocok yang dapat dinyatakan dengan kilometer, meter, dan lain sebagainya, atau pada posisi seperti STA1, STA2, dan seterusnya. Sedangkan pada pembangunan gedung bertingkat, lokasi dapat dinyatakan dengan jumlah lantainya atau tingkatnya. Yang kedua adalah tingkat produktivitas kegiatan. Tingkat produktivitas dari setiap pekerjaan dapat dihitung secara estimasi biasa sebagai fungsi dari jenis kegiatan, peralatan yang digunakan, pekerja, dan kondisi kerja, dengan W sama dengan F. Untuk suatu kegiatan X, tingkat produktivitas dinyatakan dengan RxJ, di mana J menunjukkan perbedaan kemiringan dari kegiatan. Artinya, semakin mendatar garis kegiatan, maka semakin berkurang produktivitasnya. Yang ketiga adalah interupsi. Interupsi adalah adanya penghentian atau penundaan kegiatan untuk suatu waktu tertentu yang ditunjukkan dengan garis mendatar pada garis alir kegiatan. Banyak penyebab terjadinya interupsi antara lain sumber daya yang terhenti, kesulitan teknis, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah restraint. Restraint adalah waktu tunggu antara selesainya suatu kegiatan dengan mulainya kegiatan yang lain. Hal ini terjadi antara lain karena kedua kegiatan mempunyai sumber daya yang sama dan jumlahnya terbatas sehingga diperlukan waktu transfer sumber daya dari kegiatan sebelumnya. Selanjutnya adalah materi PERT. Akan dilanjutkan dengan rekan saya, Nanda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai PERT atau Project Evaluation and Review Technique. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari PERT. PERT adalah metode yang ditemukan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian dalam proyek selain metode CPM. Apabila CPM memperkirakan waktu komponen kegiatan proyek dengan pendekatan deterministik satu angka yang mencerminkan adanya kepastian, maka PERT direkayasa untuk menghadapi situasi dengan kadar ketidakpastian yang tinggi pada aspek kurun waktu kegiatan. PERT memakai pendekatan yang menganggap bahwa kurun waktu kegiatan bergantung pada banyak faktor dan variasi, sehingga lebih baik diperkirakan untuk memberikan rentang atau range, yaitu dengan memakai 3 angka estimasi. PERT juga memperkenalkan parameter lain yang mencoba mengukur ketidakpastian tersebut secara kuantitatif, yaitu seperti standar deviasi dan varians. Berikut merupakan perbedaan dari PERT dan CPM yang saya ambil dari peristiwa pengecoran fondasi. Apabila pada PERT, dia akan lebih berorientasi kepada peristiwa, yaitu kapan peristiwa pengecoran fondasi dimulai dan kapan peristiwa pengecoran fondasi selesai. Sedangkan pada CPM, dia akan berorientasi kepada kegiatan, yaitu akan menekankan pada keterangan perihal pelaksanaan kegiatan pengecoran fondasi dan kurun waktu kegiatan pengecoran fondasi. Baik PERT maupun CPM sama-sama menggunakan activity on a row dan juga perhitungan dan juga pengertian dari jalur kritis dan juga slack. Namun, salah satu perbedaan yang paling substansial adalah dalam estimasi kurun waktu kegiatan, di mana PERT menggunakan 3 angka estimasi yang dilambangkan dengan A, B, dan M, yang mempunyai arti sebagai berikut. Yang pertama ada A atau waktu optimistik atau optimistic duration time, yaitu waktu tersingkat untuk menyelesaikan kegiatan apabila sesuatunya berjalan mulus. Waktu demikian hanya diungguli 1:100 apabila kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dalam kondisi yang hampir sama. Yang kedua ada M atau waktu yang paling mungkin atau most likely time, yaitu waktu yang paling sering terjadi yang dibandingkan dengan yang lain apabila kegiatan dilakukan secara berulang pada kondisi yang hampir sama. Yang terakhir, ada kurun waktu pesimistik atau pessimistic duration time, yaitu waktu yang paling lama menyelesaikan kegiatan atau yang bila segala sesuatunya serba tidak baik. Waktu ini juga 1:100 apabila kegiatan tersebut dilakukan secara berulang dalam kondisi yang hampir sama. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan mengenai teori probabilitas. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa penggunaan 3 angka estimasi adalah untuk memberikan rentang yang lebih besar dalam melakukan estimasi kurun waktu kegiatan dibandingkan dengan satu angka. Teori probabilitas dan kurva distribusi akan menjelaskan arti 3 angka tersebut. Pada dasarnya, teori probabilitas dimaksudkan untuk mengkaji dan mengukur ketidakpastian serta mencoba menjelaskan secara kuantitatif.
Misalnya, pada kurva di sini yaitu kurva dari sebuah kegiatan X, yang dimana garis horizontal menunjukkan waktu dan garis vertikal menunjukkan frekuensi. Misalnya kegiatan X dilakukan pada waktu 3 jam, selama 3 jam secara berulang kali, akan mendapatkan frekuensi sebanyak 2 kali, yang ditunjukkan pada garis AA, atau misalnya kegiatan X dilakukan selama 4 jam dan dilakukan secara berulang kali pada kondisi yang hampir sama, akan menimbulkan frekuensi sebanyak 3 kali yang ditunjukkan pada garis BB, berikut juga seterusnya, sehingga apabila hal tersebut dilanjutkan dan dibuatkan garis menghubungkan titik-titik A, B, C, D, E, F, dan seterusnya akan menghasilkan kurva yang disebut dengan kurva distribusi frekuensi kurun waktu kegiatan. Lalu berikutnya ada kurva distribusi dan variabel A, B, dan M. Dari kurva distribusi dapat dijelaskan arti dari A, B, dan M tersebut. Kurun waktu yang menghasilkan puncak kurva adalah M, yaitu kurun waktu kegiatan yang paling sering atau paling mungkin yang disebut dengan most likely time. Adapun juga untuk A dan B yang letaknya hampir di kanan dan kiri kurva, di mana A merupakan waktu optimistic atau optimistic duration time dan B adalah waktu pessimistic atau pessimistic duration time. Lalu berikutnya adalah hubungan dari kurva distribusi dan kurun waktu yang diharapkan atau TE. Setelah menentukan estimasi angka-angka A, B, dan M, maka tindak selanjutnya adalah merumuskan hubungan 3 angka tersebut menjadi satu angka yang disebut dengan TE atau kurun waktu yang diharapkan atau expected duration time. Angka TE adalah angka rata-rata dari kegiatan tersebut kalau dikerjakan secara berulang-ulang dalam jumlah yang besar. Bila kurun waktu sesungguhnya bagi setiap pengulangan dan frekuensinya dicatat secara sistematis, akan diperoleh kurva beta distribusi. Lebih lanjutnya, dalam menentukan TE dipakai asumsi bahwa kemungkinan terjadinya peristiwa optimistik atau A dan pesimistik atau B adalah sama. Sedangkan jumlah terjadinya peristiwa yang paling mungkin atau M adalah 4 kali lebih besar dari kemungkinan terjadinya peristiwa pesimistik dan optimistik. Sehingga kurun waktu kegiatan dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana TE sama dengan A ditambah 4M ditambah B dikali dengan 1/6. Sebagai contoh, misalnya dari estimator memperkirakan angka-angka sebagai berikut. Yang pertama, ada kurun waktu optimistik atau A sebanyak 4 hari. Yang kedua, kurun waktu pesimistik atau B 9 hari. Dan kurun waktu paling mungkin atau M yaitu 5 hari. Lalu, angka-angka tersebut dimasukkan ke dalam rumus TE dan mendapatkan hasil TE yaitu 5,5 hari. Dari contoh tersebut, ternyata angka kurun waktu yang diharapkan lebih besar daripada kurun waktu yang paling mungkin. Angka TE bisa sama besar dengan M apabila kurun waktu optimistik dan pesimistik terletak simetris terhadap waktu yang paling mungkin, atau B min M sama dengan M min A. Hal ini dijumpai misalnya pada kurva distribusi normal berbentuk genta. Konsep TE sebagai konsep rata-rata mempermudah perhitungan karena dapat dipergunakan sebagai satu angka deterministik seperti CPM dalam mengidentifikasi jalur kritis, plot, dan lain-lain. Untuk estimasi angka-angka A, B, dan M, sama halnya seperti CPM, mengingat besarnya pengaruh angka-angka A, B, dan M pada PERT, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam estimasi besarnya angka-angka tersebut diantaranya, yang pertama, estimator perlu mengetahui fungsi dari A, B, dan M dalam hubungannya dengan perhitungan-perhitungan dan pengaruhnya dalam metode PERT secara keseluruhan. Apabila tidak, dikhawatirkan akan mengambil angka-angka estimasi kurun waktu yang tidak sesuai atau tidak membawakan pengertian yang dimaksud. Yang kedua, di dalam proses estimasi angka-angka A, B, dan M bagi masing-masing kegiatan, jangan sampai dipengaruhi atau dihubungkan dengan target kurun waktu penyelesaian proyek. Yang ketiga, apabila tersedia data-data pengalaman masa lalu atau historical record, maka data demikian akan berguna untuk bahan perbandingan yang banyak membantu mendapatkan hasil yang lebih meyakinkan. Dengan syarat-syarat data-data tersebut cukup banyak secara kuantitatif dan kondisi kedua peristiwa yang bersangkutan tidak banyak berbeda. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah estimasi angka-angka A, B, dan M bersifat berdiri sendiri. Artinya, bebas dari pertimbangan-pertimbangan pengaruhnya terhadap komponen kegiatan lain ataupun terhadap jadwal proyek secara keseluruhan. Karena, bila ini terjadi, akan banyak mengurangi faedah metode PERT dan akan menggunakan unsur probability dengan merencanakan kurun waktu kegiatan.
Lalu berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi jalur kritis dan slack. Dengan menggunakan konsep TE dan angka-angka waktu awal terjadinya peristiwa atau the earliest time of occurrence atau TE besar, dan juga waktu paling akhir peristiwa terjadi atau the latest time of occurrence atau TL besar, maka identifikasi kegiatan kritis, jalur kritis, dan slack dapat dikerjakan dengan rumus berikut, di mana TEJ sama dengan TEI ditambah TEIJ, dan TLI sama dengan TLJ ditambah TEIJ, dan pada jalur kritis berlaku slack sama dengan 0 atau TL min TE sama dengan 0. Misalnya, pada contoh berikut, ada sebuah proyek di mana terdiri dari 7 kegiatan. Yang di mana gambar yang sebelah kiri ini adalah gambar yang menunjukkan angka-angka A, M, dan B. Misalnya pada TE12, A-nya merupakan 1, M-nya 4, dan B-nya 7. Begitu juga seterusnya sampai kegiatan ke-7. Lalu, sesuai dengan rumus sebelumnya, di mana perhitungan TE yaitu 1/6 dikalikan dengan A tambah 4M tambah B, lalu dimasukkan rumus-rumus dari angka-angka yang terdapat pada kegiatan tersebut, dimasukkan ke dalam rumus dan mendapatkan hasil TE masing-masing. Di mana TE12 mendapatkan hasil 4, TE24 mendapatkan hasil 7, dan juga seterusnya sampai TE ke-7, TE ke-6, 7. Selanjutnya, kita akan menghitung waktu TE dan TL atau the earliest time of occurrence dan the latest time of occurrence. Di mana misalnya pada event 1 ini dianggap dengan TE1, di mana TE2 itu akan mendapatkan dari hasil TE ditambah TE12 yaitu mendapatkan hasil 4, dan TE yang ketiga didapatkan dari hasil TE2 ditambahkan dengan TE23 yaitu 2 yaitu 6, dan pada kegiatan TE4 itu karena 24 maka 4 ditambahkan dengan 7 akan mendapatkan hasil 11 dan juga seterusnya sampai ke TE7. Untuk perhitungan TL akan diperhitungkan dengan cara misalnya TL1 merupakan TL2 merupakan TL1 ditambah dengan TE12 yaitu mendapatkan hasil 4. Untuk TL2 itu perhitungannya TL2 ditambah TE12 tambah TE23 mendapatkan hasil 10, dan untuk TL4 maksud saya, itu perhitungannya TL2 ditambahkan dengan TE24 akan menghasilkan 11 dan juga seterusnya sampai dengan TL ke-7. Lalu diperhitungkan juga untuk slack-nya, di mana slack sama dengan TL min TE mendapatkan hasil-hasil sebagai berikut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deviasi standar dan varians kegiatan. Estimasi kurun waktu pada kegiatan metode PERT memakai rentang waktu dan bukan satu kurun waktu bukanlah hal mudah yang dibayangkan. Sehingga rentang waktu ini menandai derajat ketidakpastian yang berkaitan dengan proses estimasi kurun waktu kegiatan. Berapa besarnya ketidakpastian ini bergantung pada besarnya angka A dan B pada metode PERT. Parameter menjelaskan masalah ini dikenal sebagai dengan variansi kegiatan dan juga deviasi standar. Bila berdasarkan ilmu statistik, angka deviasi standar adalah besar dari rentang distribusi B min A, atau bila ditulis dengan rumus adalah sebagai berikut, di mana deviasi standar kegiatan atau S adalah 1/6 dikali dengan B min A, dan variansi kegiatan atau VTE yaitu deviasi standar yang dikuadratkan, yaitu 1/6 dikali B min A yang dikuadratkan. Untuk memahaminya, saya memberikan contoh di mana kegiatan A maupun kegiatan B sama-sama memiliki TE yang sama besar, yaitu 6 satuan waktu. Misalnya, namun memiliki angka A dan B yang berbeda. Misalnya pada kegiatan A, TE-nya memiliki angka A 4 dan B 10. Namun memiliki hasil TE yaitu 6 satuan waktu, sehingga untuk menghitung deviasi standar mendapatkan 1 dan variansi kegiatannya mendapatkan hasil 1 satuan waktu. Namun pada kegiatan B memiliki besar A yaitu 2 dan B besarnya yaitu 14, namun sama-sama memiliki TE sebesar 6 satuan waktu, maka untuk perhitungan S dan VTE memiliki hasil angka yang berbeda, di mana deviasi standar memiliki hasil 2 dan varians kegiatan memiliki hasil 4. Dari contoh tersebut terlihat bahwa meskipun kegiatan A dan kegiatan B memiliki TE yang sama besar, namun memiliki
rentang waktu yang berbeda, di mana A rentang waktunya adalah 6, sedangkan B adalah 12. Berarti kegiatan B memiliki derajat ketidakpastian yang lebih besar dibanding kegiatan A, di mana dijelaskan pada grafik yang sebelah kanan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan kembali untuk kegiatan sebuah proyek dengan 7 kegiatan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, namun pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai deviasi standar dan varians kegiatan. Pada kegiatan ini, misalnya pada kegiatan 1-2, setelah perhitungan akan mendapatkan TE 4 dan deviasi standarnya 1, serta varianse juga 1. Untuk kegiatan 2-3 akan mendapatkan TE sejumlah 2, deviasi standarnya 0,16 dan variansnya 0,03. Begitu juga seterusnya hingga kegiatan 6-7. Maka sesuai dengan perhitungan terdahulu, di mana mencari yang slack-nya sama dengan 0, didapatkan jalur kritis yaitu 1, 2, 4, 6, dan 7. Jadi perhitungannya, misalnya perhitungan pada TE7 akan mendapatkan hasil dengan cara perhitungan di mana TE1 ditambah TE12 ditambah TE24 ditambah TE46 tambah TE67. Jadi mendapatkan hasil 21. Dan untuk varians kegiatannya akan diperhitungkan dengan cara VTE1 ditambah VTE12 ditambah VTE24 ditambah VTE46 ditambah VTE67 akan mendapatkan hasil 3,29. Misalnya pada VTE1 dia akan mendapatkan hasil sebesar 0, lalu pada pada VTE2 akan menghitungkan dengan cara VTE1 ditambah dengan VTE 1,2 yaitu 1, makanya di sini besarnya 1. Berikut juga dengan VTE 24 itu perhitungannya yaitu dengan VTE 1 ditambah dengan VTE 2 atau VTE 12 ditambah dengan VTE 24 yaitu sebesar 1,67 mendapatkan hasil 2,67, berikut seterusnya sampai mendapatkan hasil VTE 7. Nah, dari total VTE ini, VTE yang terakhir mendapatkan hasil 3,29, maka akan mendapatkan standar deviasi sebesar 1,81 atau dengan 3S sama dengan 5,43. Jadi, diperoleh angka untuk titik peristiwa selesainya proyek yaitu pada hari ke-21 apabila hari yang dipakai dalam satuan waktu. Dengan besar 3S, peristiwa 7 adalah 5,43 atau dengan kata lain, kurun waktu penyelesaian adalah 21 plus minus 5,43 hari atau nanti akan dijelaskan pada gambar yang selanjutnya. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan mengenai target jadwal penyelesaian. Pada penyelenggaraan proyek sering dijumpai sejumlah tonggak kemajuan dengan masing-masing target jadwal atau tanggal penyelesaian yang telah ditentukan. Pimpinan proyek atau pemilik seringkali menginginkan suatu analisis untuk mengetahui kegiatan atau kemungkinan kepastian mencapai target jadwal tersebut. Hubungan antara waktu yang diharapkan dengan target atau TD pada metode PERT dinyatakan sebagai Z atau dirumuskan sebagai berikut. Deviasi Z sama dengan TD dikurang TE per S. Misalnya, untuk menentukan penyelesaian pada kegiatan yang tadi, di mana penyelesaiannya TE-nya sebesar 21 hari, misalnya ditentukan untuk menyelesaikan 20 hari, berapakah kemungkinan proyek tersebut akan selesai. Maka dimasukkan ke dalam rumus deviasi Z, di mana Z sama dengan TD dikurang TE dibagi S, yaitu 20 kurang 21 dibagi dengan 1,81 mendapatkan hasil minus 0,55. Dengan angka Z didapatkan minus 0,55, diperoleh probabilitas proyek selesai pada target yaitu 20 satuan waktu adalah sebesar 29%, yaitu diperoleh melalui tabel distribusi Z. Pada penjelasan deviasi standar dan varians kegiatan sebelumnya, dijelaskan bahwa kegiatan sebuah proyek yang harus selesai pada hari ke-21, kemungkinan akan terjadi akan terjadi deviasi standar sebesar 5,43. Maka kemungkinan yang paling lambat dia akan selesai pada hari ke-26,43 kalau satuan waktunya adalah hari, dan paling awal dia akan selesai yaitu pada hari ke-15,57. Berikutnya adalah RSM, akan dijelaskan oleh rekan saya, Anesti.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang RSM atau Repetitive Scheduling Method. Repetitive Scheduling Method atau RSM adalah metodologi penjadwalan yang menyederhanakan dan menyamaratakan berbagai prosedur penjadwalan multi-unit. Metode penjadwalan RSM pada umumnya dipergunakan untuk proyek yang memiliki kegiatan berulang. Pada pengaplikasiannya, RSM dapat menghilangkan lag antar aktivitas sehingga penggunaan sumber dayanya yaitu berupa tenaga kerja, peralatan maupun bahan tidak terputus yang dipresentasikan oleh grafik dengan sumbu XY, di mana sumbu X itu untuk durasi pekerjaan dan sumbu Y untuk jumlah unit yang berulang. Jadi, di dalam metode RSM ini terdapat dua istilah, yaitu yang pertama tingkat produksi sumber daya dan tingkat produksi unit. Di mana misalkan ada kegiatan A, jadi tingkat produksi sumber dayanya dapat disimbolkan dengan RPRA, di mana didefinisikan sebagai banyaknya pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh sumber daya dalam satu satuan waktu. Dan tingkat produksi unit dalam suatu kegiatan A dapat disimbolkan dengan UPRA, yang didefinisikan sebagai jumlah unit berulang yang dapat dikerjakan oleh regu pekerja dalam satu satuan waktu. Di mana persamaannya akan didapatkan RPRA sama dengan QA per TA, UPRA sama dengan 1 per TA, dan UPRA juga sama dengan RPRA per QA. Di mana RPRA itu satuannya adalah satuan volume pekerjaan per hari, UPRA satuannya unit per hari, QA itu adalah banyaknya volume pekerjaan dengan satuan volume pekerjaan, dan TA adalah durasi kegiatan A dan satuannya adalah hari. Di dalam metode ini, terdapat istilah titik kontrol atau control point dengan simbol CP. Dengan adanya titik kontrol ini, penentuan posisi antar unit kegiatan yang ditinjau dengan predesesor dan suksesornya dapat terlihat. Baik berupa garis kegiatan yang saling melebar, atau divergen, ataupun saling menyatu atau convergen, tergantung pada durasi tiap-tiap pekerjaannya. Titik kontrol terletak di antara dua garis produksi kegiatan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan diagram RSM. Yang pertama, kita harus mengetahui garis-garis produksi yang saling menyempit atau yang biasa kita sebut dengan convergen. Nah, jadi di sini dimisalkan ada pekerjaan A berdurasi 3 hari, sedangkan pekerjaan B berdurasi 2 hari. Di mana hubungan antar pekerjaan ini adalah finish to start, dan pekerjaan B dilakukan setelah pekerjaan A selesai. Dapat dilihat, hubungan Fs ditunjukkan dengan garis putus-putus. Dari gambar tersebut, terdapat jeda atau lag antara unit pekerjaan B1 dengan B2, di mana penggunaan sumber daya pada pekerjaan tersebut terputus dan menjadi tidak efektif. Nah, jadi ini gambar A ini merupakan bar chart dari pekerjaan A dan pekerjaan B dalam 3 unit, dan bawahnya merupakan diagram garis yang kita lihat ada lag di sini, dan ini merupakan hubungan Fs. Oke, yang selanjutnya adalah garis-garis produksi yang saling melebar, yang biasa kita sebut dengan divergen. Bar chart dua pekerjaan A dan B dengan hubungan finish to start, di mana durasi pekerjaan A adalah 2 hari, sedangkan pekerjaan B berdurasi 3 hari. Oleh karena durasi pekerjaan B yang lebih lama dari pekerjaan A, dapat dilihat diagram RSM pada gambar 22, yang B, garis-garis produksi semakin melebar, sehingga mengakibatkan jeda atau lag. Nah, jadi yang A ini adalah bar chart dari pekerjaan A dan pekerjaan B, sedangkan yang B ini merupakan diagram RSM dari pekerjaan A dan pekerjaan B. Lalu selanjutnya ada pengaruh perubahan tingkat produksi unit. Nah, dimisalkan regu pekerja pada masing-masing kegiatan A ditambah sehingga durasi kegiatan A berkurang dari 3 hari menjadi 2 hari, dan menambah angka produksi unit dari 1/3 unit per hari menjadi 1/2 unit per hari. Jadi titik kontrolnya juga yang awalnya terletak setelah pekerjaan A pada unit 1 selesai, menjadi terletak setelah pekerjaan A pada unit 3 selesai. Hal ini berpengaruh terhadap durasi total yang awalnya 21 hari berubah menjadi 18 hari. Nah, jadi pada gambar ini bisa kita lihat yang awalnya titik kontrol itu terdapat pada pekerjaan A setelah unit 1 selesai. Yang selanjutnya, titik kontrolnya setelah kita ubah, titik kontrolnya terdapat pada titik pekerjaan A setelah unit 3 selesai.
Lalu, selanjutnya adalah rangkaian pengontrol. Dalam metode RSM, rangkaian kegiatan-kegiatan yang menentukan durasi minimal proyek dinamakan rangkaian pengontrol. Cara menentukan titik kontrol adalah dengan meninjau hubungan logis antara aktivitas, diikuti dengan melihat durasi masing-masing aktivitas tersebut. Pada umumnya, hubungan aktivitas yang melebar atau divergen, titik kontrolnya akan terlihat di awal unit pekerjaan itu dimulai. Nah, misalkan ini ada pekerjaan A berdurasi 2 hari dan pekerjaan B berdurasi 3 hari. Dengan hubungan keduanya adalah finish to start dengan total 5 unit, maka titik kontrolnya terletak setelah pekerjaan A pada unit 1 selesai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh penggunaan RSM. Jadi di sini kami menggunakan jurnal yang mengacu kepada proyek perumahan Beranda Mumbul, di mana pada proyek tersebut menggunakan metode RSM. Jadi pada pengerjaan proyek perumahan ini memiliki kegiatan berulang sehingga digunakan metode penjadwalan berulang yaitu berupa Repetitive Scheduling Method atau RSM. Nah, berikut merupakan data semua aktivitas yang ada dan tingkat produktivitasnya. Jadi di sini ada jenis pekerjaannya, terdapat pekerjaan persiapan, galian dan urugan, besi dan beton, pasangan, kayu, dan lain sebagainya dengan simbol A sampai J dengan durasi yang telah ditentukan yaitu 7, 35, 42, dan lain sebagainya. Lalu ada rata-rata produktivitas yaitu U per D, di mana 1/7 sama dengan sekian dan lain sebagainya. Lalu kita lanjut, ini merupakan tabel yang tadi. Lalu ini merupakan bar chart untuk satu unit rumah yang akan dibangun yaitu berupa rumah tipe 45. Di mana bar chart tersebut sudah terdapat semua kegiatannya dan durasinya juga. Nah, jadi di dalam jurnal tersebut akan dibuat 3 unit rumah sehingga digunakan diagram RSM sebagai akibat adanya kegiatan yang berulang-ulang. Nah, di mana kegiatan yang berulang-ulang tersebut akan memiliki lag time yang berbeda-beda. Lag time unit 1 memiliki durasi 2 minggu, sedangkan unit 3 memiliki durasi 4 minggu. Untuk menghindari hal tersebut, maka akan diterapkan RSM. Jadi RSM ini akan diterapkan supaya lag time-nya sedikit berkurang. Nah, ini merupakan bar chart untuk 3 unit rumah tipe 45. Dan ini merupakan diagram garis 3 unit rumah tipe 45. Dan di sebelahnya merupakan diagram RSM di mana dia sudah diubah sesuai aturan RSM. Jadi untuk kegiatan A, diadakan work break setelah pekerjaan A1 selesai untuk menghindari lag time yang terlalu lama. Nah, ini merupakan work break dari kegiatan A. Jadi ini dibuat supaya menghindari lag time yang terlalu lama. Sedangkan pada kegiatan D, G, H, dan I, yang merupakan kegiatan pengikut dari kegiatan C, E, F akan tidak efektif apabila diterapkan repetitive scheduling method. Baik, di sini untuk rangkaian pengontrol pada proyek tersebut dapat saya jelaskan. Jadi, rangkaian pengontrol itu merupakan kumpulan dari beberapa titik kontrol yang pada proyek ini dimulai dari akhir kegiatan J pada minggu ke-22. Nah, ini merupakan akhir kegiatan J dan bergerak turun mengikuti garis sampai titik kontrol CP, FJ. Nah, ini. Lalu penelusuran kemudian berpindah ke garis produksi F hingga menemui titik kontrol CP2, EF. Penelusuran kemudian dilanjutkan dengan menelusuri garis produksi F sampai pada titik kontrol CP1 EF. Nah, ini merupakan garis titik kontrol CP1 EF. Dan berpindah lagi ke garis produksi E, bergerak turun mengikuti garis E sampai pada titik kontrol CP1 CE. Ini garis E. Kita akan bergerak turun untuk mencari garis CP1CE. Nah, ini. Nah, lalu setelah titik CP1CE, garis tersebut kita akan berpindah ke garis produksi C, bergerak naik mengikuti garis C sampai menemukan titik kontrol CP2BC. Kita bergerak naik menemukan CP2BC. Nah, ini titiknya. Kemudian bergerak turun mengikuti garis produksi B sampai menemukan titik kontrol CP1BC.
kita turun mengikuti garis B untuk mendapatkan garis CP1BC ini. Kemudian, penelusuran dilakukan dengan menelusuri kembali garis produksi B bergerak ke atas sampai menemukan titik kontrol CP2AB. Nah, dari CP1BC ini, kita naik lagi ke atas untuk menemukan CP2AB. Lalu, setelah itu kita berpindah ke garis produksi A dan B bergerak turun ke bawah sampai menemukan titik kontrol CP1AB. Nah, bergerak turun sampai menemukan CP1AB. Nah, dan berakhir di garis produksi A1. Nah, berikut merupakan rangkaian pengontrol dari suatu proyek ini. Apabila terdapat kesalahan yang tidak disengaja, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.